Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak soleh dan solehah pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Baik teman-teman yang Mister banggakan, Mister cintai ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi di hari Rabu. Seperti biasa, Mister akan menyampaikan materi SKL. Nah, untuk kesempatan Rabu hari ini ya, materinya adalah tentang berlatih membiasakan sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Teman-teman ingin tahu? Yuk, kalau ingin tahu, kita simak selanjutnya. Sholat sunnah rawatib merupakan salah satu amalan penambah pahala, penggugur dosa. Berikut ini anjuran niat dan tata cara lengkap sholat rawatib. Amalan-amalan yang dapat dilakukan oleh manusia tidak hanya terbatas dengan melakukan sholat wajib 5 waktu saja, namun ada pula amalan penambah pahala, penggugur dosa lainnya seperti sholat sunnah rawatib. Sebuah amal ibadah yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun saat bepergian jauh. Nah, untuk lebih jelasnya, simak pengertian sholat rawatib dan tata cara pelaksanaan sholat rawatib berikut ini. Yang pertama, pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu atau juga dikenal dengan sholat 5 waktu. Sholat sunnah rawatib memiliki 2 sebutan yang berbeda tergantung dengan waktu dilaksanakannya. Apabila sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum sholat fardu, maka disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu itu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang membahas tentang pelaksanaan atau waktu sholat rawatib yang berbunyi artinya kurang lebih demikian. Setiap sunnah rawatib qobliyah waktunya dimulai dari saat masuknya waktu sholat fardu hingga sholat fardu dikerjakan. Sedangkan sholat sunnah rawatib ba'diyah waktunya dimulai dari selesainya sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat fardu tersebut. Nah, itu adalah sebuah hadis teman ya. Jadi sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah itu ada hadisnya. Lanjut, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2 bagian sesuai dengan anjuran yang ditegakkannya, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Apa itu sholat sunnah rawatib mu'akkad? Kita simak selanjutnya. Sholat sunnah rawatib mu'akkad yang bersifat sangat dianjurkan untuk dikerjakan teman ya. Itu tadi namanya sholat sunnah rawatib mu'akkad, yaitu sholat sunnah rawatib yang bersifat sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk mendirikan 12 rakaat sholat sunnah rawatib sebisa mungkin apapun kondisinya, karena ganjaran atau pahala bagi orang yang senantiasa rajin melaksanakan sholat sunnah rawatib yang mu'akkad ini pahalanya sangat besar teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran atau pahala berupa dibangunkan rumah di surga nanti bagi hambanya yang menunaikan 12 rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkad. Nah, 12 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad itu apa saja ya? Nah, ini dia, diantaranya adalah
2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Nah, itu teman-teman 12 rakaat salat sunnah rawatib muakkad, yaitu salat sunnah yang dianjurkan ya. Ada 12 rakaat. Ingat-ingat ya. Lanjut ke yang kedua, yaitu salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Apa itu? Ialah salat sunnah yang pelaksanaannya kurang ditekankan ya, kurang ditekankan. Beda dengan salat sunnah yang muakkad, itu disarankan atau hampir seperti diwajibkan ya, dianjurkan. Kalau yang ghairu muakkad itu kurang ditekankan. Namun bukan berarti teman-teman bisa melewatkan salat sunnah ini. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua amal perbuatan manusia meskipun beratnya seperti sebuah kapas. Salat rawatib ini memiliki jumlah 6 rakaat yang bisa dilaksanakan dengan rincian waktu sebagai berikut. 2 atau 4 rakaat sebelum salat asar dengan 1 kali salam setiap melaksanakan 2 rakaat. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, lalu 2 rakaat sebelum sholat isya. Begitu teman, itu adalah 6 rakaat yang bisa dilaksanakan dengan niat salat sunnah ghairu muakkad. Nah, bagaimana niatnya? Niat salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah memiliki perbedaan yang mendasar teman. Apabila teman-teman ingin menunaikan salat sunnah rawatib qobliyah, maka cukup tambahkan lafal qobliyatan lillahi ta'ala di akhir niat. Namun apabila teman-teman ingin menunaikan salat sunnah rawatib ba'diyah, teman-teman bisa menambahkan lafal ba'diyatan lillahi ta'ala di akhir niat. Contohnya seperti ini: usolli sunatal zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat hanya karena Allah semata. Atau usolli sunatan maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat hanya Allah semata. Seperti itu teman niatnya ya. Adapun tata cara sholat sunnah rawatib itu sama dengan sholat wajib ya, atau sholat fardu. Yang pertama membaca niat sholat sunnah, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat al-fatihah ya, diikuti dengan doa iftitah ya. Boleh diikuti dengan doa iftitah. Yang keempat, membaca surat pendek di dalam Al-Quran. Nah, ini dalam sebuah hadis disebutkan jika Rasulullah SAW biasanya membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saat melakukan surat sunnah rawatib. Yang kelima, ruku' dengan tumak ninah. Yang keenam, iktidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, sujud kedua. Yang kesepuluh, berdiri lagi menunaikan rakaat yang kedua dengan melakukan urutan tata cara sholat yang sama seperti rakaat pertama. Yang ke-11, tasyahud akhir dan salam menengok ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, itulah tadi tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib dan juga niatnya ya teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman yang bisa disampaikan. Semoga materi tentang tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib di atas dapat membantu teman-teman meraih pahala dan mendapatkan manfaat sholat sunnah rawatib. Dan semoga kita semua bisa istiqomah menjalankannya.
Semoga teman-teman semuanya paham dengan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mari kita praktekkan menjalankan sholat sunnah rawatib, minimal sholat sunnah sebelum zuhur atau sesudah zuhur, dan juga bisa sholat sunnah rawatib setelah sholat maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.